Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Nah, Kitab Nurul Dhalam Syarah Mandhumah Aqidatil Awam. Halaman 120. Far'an. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihima fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Far'an fi wujubil imani bil wildani wal huril 'ain. Ini satu furuk pada menjelaskan wajib beriman dengan wildan dan hurun in. Yajibu ala kulli mukallafin ayya'rifa. Wajib kepada setiap mukallaf oleh bahwa mengenal ia akan wildan. Wildan yang disebutkan dalam Quran. Wildanum mukhalladun. Anak-anak Hmm. yang abadi. Ya kan? Siapa wildan itu? Wahum khalqun jamil. Mereka wildan itu makhluk yang cantik. Ya, ganteng lah. Ya. Kalau disebut Fir, makhluk ya. ya makhluk. Soalnya nggak tahu hakikatnya, jadi susah untuk didefinisikan, Ustaz. Oh, karena Mendefinisikan ini kan, maksudnya di surga nanti guru ya. ya kan nggak ada yang tahu kan. Informasinya juga kurang, makanya makhluk. Semua makhluk kan. Nah, itu. Eh, Khalqun jamil makhluk yang ganteng, fi ru'yatihim surur. Yang dalam melihat mereka itu ada kegembiraan. Kenapa? Bisa gembira kalau lihat mereka ini sifatnya material banget, Ustaz. Gambarannya surga materi. Li'annahum kallu'lu'il mufarraqi. Karena mereka itu seperti mutiara yang ditebarkan. Orang kalau suka dunia kan lihat mutiara senang, saya. Mestinya di akhirat nggak berkaitan lagi dengan materi. Tapi nggak apa-apa. Karena mereka itu kan lu'lu'il mufarrak seperti mutiara yang disebarkan. Wahum murdun. Mereka itu murdun maksudnya amrat. Amrat maksudnya anak kecil yang belum tumbuh jenggot dan kumis, kan? Eh, Menjelang balik ya. la sya'ra ala wajhihim. Artinya Hmm. nggak ada bulu di atas muka-muka mereka. Ala surati aula di dunia. Mereka itu di atas bentuk laki-laki dunia, kayak anak-anak di dunia juga. Iya. La yashibun, tidak tua-tua mereka. Nah, wildan, makanya wildanun mukhalladun, selalu wildan, nggak tua. Karena mereka nggak tua-tua, falidzalik yusammuna wildana. Yusammauna wildanan, mereka dinamakan akan wildan. Wildan anak-anak. La yakhtaru biqalbi ahadim minhum fahisyah, tidak pernah terpikir di hati salah seorang pun dari mereka oleh fahisyah. Mestinya ini nggak perlu, San. Namanya di sorga bukan tempat maksiat. Tidak terbetik di hati salah seorang dari mereka oleh kekejian. Memang nggak boleh juga kalau nah itu. Nah, La ya, abalahu. bukan potensinya di surga sudah dihilangkan guru ya. Ya, makanya ini kayak kayak nggak perlu gitu. Tapi begitulah kata Syekh Nawawi kan. Mereka nggak pernah mikirkan maksiat. Memang penduduk surga nggak boleh maksiat, nggak boleh mikir maksiat. Gitu kan? Iya. Ya. La abalahum wala umma. Tidak ada bapak bagi mereka, tidak ada ibu. Berarti mereka, tapi ada pendapat yang lain yang kita dengar mereka itu anak-anak di dunia yang meninggal masih kecil jadi wildan. Tapi di sini memang ciptaan khusus Ustaz. Nggak ada bapak, nggak ada ibu. Hmm. Iya. Wajibu ayang arif ayatan wajiblah bahwa mengenal ianya mukallaf pula al-hural ain akan huran ain. Wahunna bermula mereka hurun ain itu nisaun wanita-wanita. Khalaqahunna Allahu biqudratihi min nurin menciptakan akan mereka oleh Allah dengan kudrahnya Allah diciptakan dari cahaya. La abalahum wala umma, tidak ada bapak bagi mereka, tidak ada ibu. Inilah yang kita sebut dengan Hmm. budiadari, ya. Nah, kalau bahasa Aceh Budiadari nggak tahu di sini urun in. Budiadari, Ya. Kalau di sini Sa, bidadari, bidadari ya di sana. Apa tadi bahasa saya? Budia, Budiadari. 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 Itulah bidadari. Sama aja. Nah, kila dikatakan orang innahunna khuliqna min nurin. Dikatakan ada kil sungguhnya mereka hurun in itu diciptakan mereka dari nur. Wayangkihunnal mu'minun akan menikahi akan mereka oleh orang-orang beriman. Ya, Oh, jadi istri orang beriman. Lam yatumithunna insum qablahum wala jan. Tidak menyentuh akan mereka oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula oleh jin.
Ini dalam surat apa Ustaz kan? Ka'annahul lu'lu'ul maknun kan? Mereka seperti mutiara tersimpan, belum Ya. disentuh oleh siapapun, tidak oleh jin, tidak oleh manusia. Kullama asabuhunna wajaduhunna abkara. Setiap kali asabuhunna. Nah, asabu mananya menimpa oleh mereka akan mereka menjima. Setiap kali menemui oleh mereka orang beriman akannya mereka bidadari wajaduhunna. Mereka mendapati akannya abkara akan yang perawan. Ya, Lawan perawan lagi. terus. Jamaluhunna ajib. Bermula kecantikan mereka itu mengagumkan. Ka'annahunna liyakutu fi sofaihinna. Seolah-olah mereka itu seperti permata dalam bersihnya. Nah, sofa bening ya. Sofa izin. Seolah-olah mereka itu seperti yakut, seperti permata dalam beningnya. Walu'lu'u fi bayadihinna. Seolah-olah mereka itu seperti mutiara dalam putihnya. Putih seperti putih mutiara, bening seperti bening permata. Yura ini yang saya kurang masuk Ustaz. Yura mukhusuqihinna min wara'i lahmihinna wa 'adumihinna wa jildihinna. Bisa dilihat akan isi betis mereka. Ini kalau bahasa kita burung tulang Ustaz. Transparan. Kan ngeri. Memang ada cantik Ustaz kalau transparan. Nggak ngerti kan nggak. Jadi gitu cantik ya kalau transparan kan nggak apa cantiknya. Enggak, kalau menurut kita transparan itu mengerikan Ustaz. Kayak orang kelihatan tulangnya kalau jalan kan ngeri. Iya. Ini bukan hanya tulang, kelihatan isi tulangnya. Yura mukhusuqihinna. Dilihat akan isi Muhu muhu betis. mu mu muhu kan sumsum kan. Ya, makanya kata saya isi tulang. Isi tulang kan kandungan tulang sumsum namanya kan. Iya. Gitu. Dilihatkan akan sumsum betis mereka dari belakang daging mereka. Dan dari belakang tulang dan kulit mereka. Kelihatan kan. Nggak tahu ini kok bisa gambarannya seperti ini. Di mana cantiknya? Bukankah mengerikan? Ya, tapi nggak tahu ini kita baca aja. Mungkin ada pendapat yang berbeda. Ini gambarannya kama yurasyarabul ahmaru min zujajil akhdar sebagaimana dilihat akan minuman yang merah dari kaca yang hijau. Kaca hijau, gelas hijau, isi minuman merah ya kelihatan. Fasaubul ahmaru minaz zujajil abyadi sebagaimana dilihatkan akan pakaian yang merah dari kaca yang putih. Kaca putih ada pakaian merah di dalam. Kalau pakaian apa namanya merah dilihat dari kaca yang putih kan jelas banget tuh itu. Hmm. Itu masalahnya yang kelihatan isi tulangnya, Ustaz. Itu saya takut. Nah, iya itu dia. Tapi kan beliau juga nggak membawa dalil-dalilnya di sini kan. Ini gambaran. Iya. Jangan-jangan Israiliyat. Walau anna sya'ratan min syu'urihinna. Jikalau bahwa sungguh sehelai rambut dari rambut-rambut mereka. Tola'an. Muncul ia ilal ardi ke bumi. Muncul ke bumi la adha'a ahlul ardi. Sungguh teranglah oleh penduduk bumi. Nah. Subhan. Wa alaihinna sab'una hullah. Di atas mereka itu ada 70 hiasan. Nah, banyak kalungnya. Ru'usuhunna mukallalatun bidurri. Bermula kepala-kepala mereka itu mukallalah yang dimahkotai dengan permata. Nah, murassa'atun bil yakutil ahmar. Lagi yang dihiasi juga ya. Murassa'ah dihiasi. Dengan permata yang merah. Wasumina bil huril in. Dan dinamakan mereka dengan hurun in. Kenapa? Lianna a'yunahunna. Karena mata-mata mereka itu istadda bayadu bayadiha. Itu sangat-sangatlah putih dari putihnya mata. Wasawadu sawadiha. Sangat-sangatlah oleh hitam-hitamnya mata. Mata hitam sangat hitam, mata putih sangat putih disebut hurun in ya. Ada innya. Ya, titik beratnya di mata. Itu lebih kurang begitu Ustaz. Cara ringkas tentang hurun in. Ya kita ini ikutin aja guru ya. Ini kan gambaran bidadari surga kan, tapi kita ya ikutin aja ya. Enggak, kita intinya kita percaya ada hurun in, ada wildan, udah cukup. Itu Quran Iya, kan. iya, iya. Masalah hakikatnya Iya, Allah alam. Kecuali ada dalil-dalil sahih, hadis-hadis yang menjelaskan tentang gambarannya. iya. Enggak. Tafsilu ashrin minhumu Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Izrailu, Munkar nakirun wa raqibun wa kadza, Atidu malikun wa ridwanuh tadza. Saya nggak bisa iramanya.
Wari Bermula dua anu uraian. nih. Wari dua anu. Taza. Tada. Ya. Bermula uraian 10 dari mereka malaikat itu Jibril. Dan itu Mikail. Dan Maaf itu guru itu nggak bisa itu dibaca wari dua anu nih. Tada gitu. enggak. Itu wari dua anu. Tada. Langsung aja. Waridwanu. Biar pas kalau kita tambah nun mestinya waridwanu nih ya. Iya. Enggak. Karena enggak pakai tanwin Ridwan. Oh iya 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 betul iya. Wari Kayak dua rumus anu hadis kan? tada benar. Hmm. Iya. Kalau di sini Muhammadun ya Muhammaduni. Kan gitu. Iya iya. Bermula uraian 10 dari mereka malaikat itu Jibril dan Sayyidina Mikail, Israfil dan Izrail dan Mungkar dan Nakir dan Rakib. Wakada dan demikian pula Atid dan Malik dan Ridwan ihtada. Gak tahu ihtada apa. Dan Ridwan yang ihtada. Apa maksud ihtada? Ada nggak di bawah? Gak apa-apa, kita tinggalin dulu nanti kita cari. Yang penting Iya. 10 orang malaikat sudah lengkap. Nanti mungkin ada penjelasan bait di ujung. Artinya, yajibu ala kulli mukallafin wajib kepada setiap mukallaf ayat takidah oleh bahwa beriktikad dianya mukallaf asyaratan akan 10 dari malaikat. Tafsilan nisbah mendetail bima'rifati asma'ihim dengan cara mengenal nama-nama mereka. Harus tahu nama 10 malaikat secara semuanya. Wahum arba'atu aksamen bermula mereka malaikat itu ada 4 kelompok dibagi 4. Nah, ini ada ta'liq Ustaz. Wajib mengenal 10 nama malaikat. Satu, Qalal Baijuriyu berkata oleh Syekh Baijuri rahimahullah dalam syarah Jauharah. Fayakfuru mungkiru syai'in min dzalik, maka kafirlah oleh orang yang ingkar sesuatu darinya 10 malaikat. Ya. Masya. Wa amma Hmm. mungkar wa nakir. Adapun malaikat mungkar dan nakir, fala yakfuru mungkiruhuma, maka tidak kafirlah oleh orang ingkari keduanya. Kenapa? Hmm. Karena mungkar nakir ini tugasnya bertanya dalam kubur, kan Ustaz? Tentang Oh. tentang pertanyaan dalam kubur aja diperselisihkan. Li'annahu ukhtulifa fi asli soal. Karena sungguh hal dan sya'an itu diperselisihkan pada asal soal. Asal pertanyaan aja hilang Ustaz, nggak sepakat. Ada yang bilang ada pertanyaan dalam kubur, ada yang bilang enggak. Kalau yang bilang iya ditanya, ada yang bilang yang ditanya ruh saja. Ada yang bilang yang ditanya ruh dan badan, kan? Nah itu. Iya. Oh itu hilaf ya guru ya pertanyaan itu yang sepakat hanya Ahlus Sunnah ya guru. Ya, kan sepakat, kesepakat ahli sunnah nggak disebut ijma, Ustaz, kan? Ijma harus sepakat semuanya. Nah itu. Wahum arba'atu aksamin. Mereka itu ada 4 kelompok. Yang pertama al-mutasarrifun, malaikat-malaikat yang mutasarrifun, yang bekerja, yang punya tugas berat mengurusi bumi. Itu maksudnya mutasarrifun. Kalau bekerja, semua bekerja kan? Iya. Mutasarrifun yang bertasaruf, punya tugas kerja. Wal fatinun dan malaikat yang memfitnah. Nah, berfitnah bertanya dalam kubur. Wal hafidun dan malaikat penjaga. Wal khadinun. Khadinun juga penjaga. Penjaga secara khusus. Penjaga gudang. Penjaga surga. Penjaga neraka. Khazinah kan gudang, masa kan? Hmm. Khazinun penjaga gudang. Karena hafidun penjaga juga. Cuma beda yang dijaga. Kalau khazinun ini Hmm. khusus jaga tempat. Surga dan neraka. Nanti di depan tafsirnya. Hmm. Fal Hmm. mutasarrifuna arba'atun, malaikat yang mutasarrif, yang bekerja, punya tugas berat itu 4. Pertama Sayyidina Jibril, kemudian Mikail, Israfil dan Israil alaihimussalam. Fajibrilu muwakkalun bil wahyi, maka bermula malaikat Jibril itu diwakilkan dengan urusan wahyu. Ail khabaril ladzi ya'ti bihi min indillah lil anbiya. Artinya diwakilkan dengan khobar. Khobar yang datang ianya Jibril dengan ya khobar dari sisi Allah datang kepada para nabi alaihi wasallam. Beliau ngirim wahyu dari Allah untuk para nabi. Wa qala al-Jalal Suyuti, berkata oleh Syekh Jalal Suyuti, wa innahu yahduru mautama yamutu ala wudu'in. Sesungguhnya malaikat Jibril itu datang ya akan kematian orang yang meninggal ya di atas wudu. Kalau orang menjaga wudu pas meninggalnya ada wudu, ini istimewa langsung dihadiri oleh malaikat Jibril, kata Hmm. Syekh Suyuti.
Wa mashtahara min annahu lam la yanzilul arda ba'da mauti. Dan berulama yang masyhur ia daripada bahwa sungguhnya Jibril itu tidak turun ia ke bumi sesudah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la aslalahu, itu enggak ada asal baginya yang masyhur. Ada yang menyatakan Sayyidina Jibril semenjak meninggal Nabi enggak turun lagi ke bumi. Karena mau menyampaikan wahyu ke siapa? Ustaz, kan Nabi udah enggak ada. Guru Nah, maaf ini tentang ini, mohon maaf ini apa kan suka ada pertanyaan apa pertanyaan iseng apa pertanyaan serius ya? ya, Jibril kan tugasnya memberikan wahyu kalau setelah wafat Rasulullah apa tugas Jibril? terima kasih Bre. Apa Kan itu berhenti di gitu? ceramahnya itu, di ceramahnya eh, Buya Uci. Ya, nah, ini di sini nih jawabannya Ustaz. Jadi beliau tugas membawa wahyu. Nah, tapi ada tugas tambahan nih, menghadiri orang-orang yang meninggal dalam keadaan wudu. Kan ini kata Imam Suyuti nih. Hmm. Ya, jadi makna wahyu di sini makanya beliau mengartikan khobar. Jadi wahyu di sini berita. Berita bisa berbentuk wahyu seperti firman Allah khusus kepada para nabi atau wahyu. Iya. Bukan kalau khabar dalam arti khabar umum seperti ilham boleh juga untuk bukan nabi kan? Tapi di sini Iya. memang kalau kita lihat ketat di sini lil anbiya Ustaz. Beliau tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi. Sedangkan sekarang nggak ada nabi lagi, berarti kan nggak ada yang menerima wahyu. Nah, berarti beliau Iya. nggak bertugas menyampaikan wahyu lagi, begitu aja Ustaz. Cuma masalahnya, kata Ustaz, berarti beliau nggak turun ke bumi lagi. Ya, ini yang nggak disetujui para ulama. Beliau tetap turun ke bumi. Bukan ya ada yang mengatakan kalau gitu Jibril pensiun dong sekarang gitu. Itu yang suka kasar gitu jadi nggak enak dengernya gitu. Ya, mudah-mudahan nggak pensiun Ustaz. Nah, tugas. Nanti kan ada Nabi Isa segala macam melanjutkan tugas. Ini karena ini nggak, saya juga kurang ngerti Ustaz. Ini pembahasan sedikit banget. Biasanya yang membawa ilham-ilham ke umat Nabi kan Jibril juga. Hmm. Ya, sementara ilham kan masih ada, walaupun bukan untuk para nabi, ilham. Iya. Nah, jadi ada kemungkinan kalau wahyu dalam arti umum, wahyu khusus dan ilham, berarti beliau masih ada tugasnya. Belum nganggur, Ustaz. Nah, atau benar juga di sini, Ustaz. Ini kan illa ayyuqala, kecuali bahwa dikatakan la yanzilu biwahyin. Sayyidina Jibril nggak turun dengan membawa wahyu karena nggak ada yang menerima wahyu. Tapi beliau turun dalam rangka yang lain. Nah, itu. Karena tugasnya bukan hanya menyampaikan wahyu kelihatannya Ustaz. Itu tugas berat, tugas besarnya. Tapi ada Tugas tugas yang khususnya lain. ya itu ya tugas Ah, beras. ada tugas lain kan? Buktinya orang meninggal dalam keadaan wudhu juga beliau turun. Nah ini. Iya. Melainkan bahwa dikatakan bahwa sungguh tidak turun dianya Jibril dengan membawa wahyu. Kalau turun untuk bukan wahyu bisa. Zakarahul Kulyubi menyebutkan kayak ini oleh Kalau Syekh Yubi, Kulyubi kah? kalau Yubi. Hmm. Ini kalau Yubi apa kul Yubi? Saya biasa baca Kulyubi, cuma nggak tahu dobitnya. Kulyubi. Hasyiah, penghasyiah terhadap Kanzul Gharibin. Dasar. Ya, Guru. Wa Mikailu muwakkalun bikailil amtar, dan bermula Mikail itu diwakilkan dengan volume hujan, maknanya dengan mengukur air hujan. Air hujan biar kalau keperluannya lebih beliau kirim lebih ya, keperluannya kurang ya sesuai lah. Beliau diwakilkan bikailil amtar dengan ukuran hujan, wal bihari ukuran air laut dan air sungai, wal arzaki dan dengan rezeki, wataswiril ajinnati fil arham dan diwakilkan dengan menggambar janin-janin dalam kandungan. Ini kan banyak tugas malaikat. Tadinya kan Iya. kita Mikail mengurus hujan doang ya, ternyata banyak kan? Iya. Nah, itu taswir juga menggambar anak-anak dalam rahim. Kan ada cerita itu hadis arba'in Ustaz. Ini Sakiyun apa Sa'id ya Allah. Umurnya berapa, rezekinya berapa kan? Iya. Atau dibikin ganteng apa jelek. Nah, ini urusan malaikat Mikail. Wa Israfilu muwakkalun bil lauhil mahfud, dan malaikat Israfil itu diwakili dengan urusan lauh mahfud. Wan nafhi fis suri, dan dengan urusan meniup dalam sangkakala, trompet, suri. Bahwa dan dia Iya. nyasur karnon min nur, tanduk dari cahaya.
Wa fihi suqubun ala adadil arwah. Di dalamnya trompet itu ada lubang-lubang sebanyak arwah, sebanyak arwah, sebanyak arwah ya. Ada di situ semuanya. Makanya begitu beliau tiup, nah, mati semuanya kan? Fayam faku fihi nafkata ini. Maka meniup oleh Sayyidina Israfil padanya sur, sangkakala tadi akan 2 kali tiupan. Fanafkhatul ula tafna fiha jami'ul makhlukat. Maka belumlah tiupan yang pertama itu binasalah pada tiupan pertama oleh semua makhluk. Illa masya Allah kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Tiupan pertama Hmm. semua mati kecuali yang dikecualikan. Wahya dianya yang dikecualikan itu al mustasnayatu sab'atu. Itu pengecualian yang 7. Wahya dianya 7 itu aras. Aras enggak hancur. Wal kursiyu kursi. Wal lauhu lauh. Wal kalam kalam. Wal jannatu jannah nar dan arwah. Nah itu. Tinggal semua 7 macam. Ini kekal dengan sebab dikekalkan oleh Allah. Masih nyambung Ustaz? Ngambung masih dulu. Cuma ya jadi ngeri-ngeri ya ini sifat 20. Ya. Wan nafkhatu saniyatu tub'atsu fiha jami'ul makhlukat. Bermula tiupan yang kedua itu dibangkitkan padanya tiupan yang kedua akan semua makhluk. Fatarja'ul arwahu li ajsadiha maka kembalilah atau turja'u maka dikembalikan akan segala roh-roh bagi badannya roh. Wala takhti'u ruhun jasadaha dan tidak akan tersalahlah oleh roh akan tubuhnya. Semua roh tahu tempat tubuhnya ya. Balik Ya, masing-masing. balikan semuanya. Wa ma bainan nafkhata ini arba'una sanatan dan ma yang ada antara 2 tiupan itu 40 tahun namanya. Hmm. Wa dalilu dzalik qauluhu ta'ala. Bermula dalil demikian itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala wa nufikha fis-sur dan ditiupkan pada sur fasaika maka pingsanlah man yang ada ia di dalam langit dan man yang ada di dalam bumi. Illa man Allah Hmm. kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Summa nufikha fihi kemudian ditiupkan padanya sur akan kali yang lain. Faidza hum qiyamun yanzurun maka tiba-tiba bermula mereka itu bangun semuanya melihat mereka bangkit lagi ya hidup lagi. Ah, itu. Oh. Wa Izrailu muwakkalun biqabdi arwahil khalaik. Bermula malaikat Izrail itu diwakili untuk mengambil roh-roh makhluk. Semua makhluk berarti. Ai bi ikhraji arwahi kulli man lahu ruhun. Artinya dengan mengeluarkan roh-roh setiap siman yang bagi nyaman itu ada roh. Dikeluarkan min maqarriha dari tempatnya roh. Walau kumlatan, walaupun ada ia nyaman yang ada roh itu kutu, ba'udatan nyamuk, burgusan, semacam nyamuk juga. Sampai nyamuk sekalipun yang mencabut nyawanya malaikat Israel. Itu menurut Syekh Nawawi di sini kan. Nah, Hmm. semua yang hidup dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Kama dhahaba ilahi ahlul haq. Sebagaimana yang berpendapat kepadanya oleh ahlul haq. Ini menurut beliau, menurut ahli sunnah begini. Keyakinan ahli sunnah. Semua makhluk hidup yang mengambil nyawanya malaikat Israel. Khilafan lil Mu'tazilah. Berbeda bagi Mu'tazilah. Haitsu zahabu ila annahu la yakbadu arwaha ghairi ahli sakalain. Nah, sekira-kira berpendapatlah mereka Mu'tazilah kepada bahwa sungguhnya Israel itu tidak mengambil ia akan roh-roh selain 2 yang berat. Mana 2 yang berat selain jin dan manusia. Hmm. Minal malaikati wa tuyur. Dari malaikat, burung-burung dan lain mereka. Nah, jadi tugas malaikat Israel menurut Mu'tazilah khusus mengambil nyawa manusia dan jin. Oh, Selainnya bukan tugas beliau. Nah, kan? Itu menurut ini Mu'tazilah. tugasnya hanya malaikat dan burung-burung, bro. Selain tidak Oh, mengambil ia akan roh yang bukan. Akan roh selain ahlu sakalen. Berarti tugas mereka cuma mengambil roh sakalen. Sakalen jin manusia. Kalau selain sakalen, malaikat, burung dan lainnya yang mencabut nyawanya bukan malaikat Israel. Nah itu surahnya begitu. ini menurut Mu'tazilah ya. Ya. Khilafan lil mubtadi'ah. Khilaf lagi bagi ahli bid'ah. Ini ada ahli bid'ah lain. Nggak disebutkan namanya siapa. Haitsu zahabu. Sekira-kira berpendapatlah mereka mubtadi'ah. Ila annahu layak bantu arwahal bahaim. Kepada bahwa sungguhnya Israel itu tidak mengambil ia akan roh binatang.
Bal yaqbaduha a'wanu, tetapi mengambil akannya roh binatang oleh pembantu-pembantunya Israel. Nah, jadi kan beliau bukan sendiri, banyak pasukannya kan. Kalau selain kalau hewan itu yang mengambil pembantunya. Begitu juga Mu'tazilah mungkin. Maksud Mu'tazilah yang mengambil roh malaikat, roh burung itu bukan malaikat Israel, mungkin pembantu beliau. Ya. Zakara zalikal Bajuriyu, menyebutkan akan demikian oleh Syekh Bajuri. Ini masalahnya ini nggak ada dalil kitab ini Ustaz. Jadi kita harus belajar kitab akidah yang ada dalilnya Ustaz. Karena akidah dalilnya harus jelas. Nah, Ada guru, ada, kitabnya ada. ada. Insya Allah khatam ini Ustaz. Siap guru. Nah, wahwa malakun azim, dianya Israel itu malaikat yang besar. Hailul mandari, yang ngeri pemandangannya. Hail itu mengerikan pemandangannya. Kita Masya lihat Allah. aja ngeri. Wa ra'suhu fis sama'il ulia, yang kepalanya itu di langit yang tinggi. Warijlahu fi tukhumil ardi sufla. Yang bermula dua kakinya itu di dalam lapisan bumi yang paling bawah. Walaupun nggak kelihatan kan, tinggi banget. Muntahaha, di ujungnya bumi. Wa wajhuhu, bermula wajahnya Israel itu muqabilul lauhil mahfud, itu menghadap lauh mahfud. Wal khalqu baina ainai, dan bermula makhluk itu ada di hadapan dua matanya. Walahu a'wanun bi'adadi mayyamutu, baginya malaikat Israel itu ada pembantu-pembantu dengan sejumlah orang yang akan mati ia. Ya tarafaku bil mu'min, lembut ia terhadap orang yang beriman. Wa ya'tihi fi suratin hasanatin, datang ia akannya orang yang beriman dalam bentuk yang bagus. Duna ghairihi, ketiadaan selain orang yang beriman. Nah, kalau Hmm. mencabut nyawa kafir berarti wajahnya menyerupkan. Nah, itu malaikat yang mutasarifun, yang punya tugas banyak tadi. Kelompok yang kedua, wal fatinuna isnani, dan bermula malaikat yang memfitnah, itu dua. Memfitnah di sini bertanya, bertanya dalam kubur. Ada dua, Hmm. yaitu malaikat mungkar dan nakir. Jadi mungkar kan ngeri, diingkari kan itu kan? Ya, nanti ada Iya. pembahasan. Wahuma malakani aswadani, keduanya itu dua malaikat yang hitam keduanya. Yakhrakanil arda bi anyabihima, membelah oleh keduanya akan bumi dengan taring keduanya. Ngeri ceritanya. Tak tahu kita bagaimana beliau menggambarkan malaikat. Membelah oleh keduanya akan bumi bi anyabihima, dengan taring keduanya. Lahuma syu'urun masdulatun. Bagi keduanya malaikat mungkar nakir itu ada bulu-bulu, rambut-rambut masdulah, rambut yang diturunkan, panjang banget. Ya jurraniha alal ardi, yang menyeret oleh keduanya akannya rambut di atas bumi. Jadi kayak perempuan gitu loh, kayak kalau gambaran kita usah kayak pocong, rambutnya panjang. Kalau jalan berderai di tanah. Masya Allah. Awsaruhuma kalbarki, yang bermula mata keduanya itu seperti kilat khatif. Seperti Iya. kilat yang menyambar. Barkun, Kilat. kalbarkun, kalbar. Kilat. Kilat kan? Ya, Barkil khatif. Kilat, kilat yang menyala, menyambar. menyambar. Undur. Ini kata beliau, perhatikan kitab Isbati Adzabil Qabri. Menetapkan azab kubur milik karangan Baihaqi. Kata Syekh Hasan, di sini banyak banget hadis-hadis lemah juga Ustaz. Yang membahas tentang azab kubur. Orang selalu membahas azab kubur, nggak pernah membahas nikmat kubur kan? Padahal begitu ada azab di kubur juga ada nikmat. Jangan Iya. menakut-nakutkan doang, tidak pernah menggembirakan. Nah itu nanti ada kajian di sana. Kemudian kata beliau, sakit itu, meninggal itu nggak sakit Ustaz. Hmm. Meninggal nggak sakit, bukan seperti yang kita gambarkan. Kalau meninggal itu seperti apa namanya? Ah, gimana ceritanya Ustaz? Seperti apa kita? Bukannya bukannya sangat sakit sekali ketika Rasulullah meninggal kan begitu. Ya kata beliau nggak ada hadis yang bisa dijadikan dalil yang menyatakan kalau meninggal itu sakit. Justru meninggalkan itu satu kedamaian, ketenangan, nggak sakit sama sekali. Orang beriman Jadi maksudnya. hadis yang tentang kata Rasulullah sakit ini udah cukup untuk saya aja, jangan ditimpakan kepada umatku. Itu masih diragukan gitu menurut itu beliau. Bukan, saya belum baca hadis itu, cuma saya dengar cerita. Apakah hadis itu ada hadis atau enggak, saya juga enggak tahu. Itu kan Ustadz dengar dari pendakwah kan?
Bukan dari itu, guru dari Rohikul Maktum, Maktum Hmm. Bro, Al-Mubarakfuri. Saya kebetulan lagi baca tuh. ada hadisnya. Pas kebetulan lagi sisilah itu. Oh, berarti bagus itu Ustaz. Nanti kita cek di bab azab kubur ya. Nanti kita bahas Ya. unta insya Allah. Oke. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain azraqani, kedua matanya itu biru keduanya. Ya, apa ini? Wa fi riwayatin. Absaruhuma ya, mata keduanya seperti kilat tadi ya. Dalam satu riwayat azraqani biru keduanya. A'yunuhuma kakudurin nuhas. Bermula mata keduanya. Tadi pandangan Ustaz kita artikan. Abusar pandangan Ya. ya. Pandangan ketika melihat menyala ada sinarnya. A'yunuhuma kakudurin nuhas. Bermula mata keduanya itu seperti periuk tembaga Ustaz. Tembaga sedang direbus kan menyala juga. Kuali yang Melotot. kuali yang di dalamnya besi panas Ustaz. Kayak lahar gunung apa gitu. Ya. Nah itu. Bermula mata keduanya kakudurin nuha seperti periuk-periuk tembaga. Aswatuhuma kara'dil kasih. Bermula suara keduanya itu seperti halilintar yang menyambar. Nah, ra'di halilintar. Bukan tadi barkon kilat. Idza takallama yakhruju min afwahihima kanna. Apabila berbicaralah keduanya niscaya keluar dari mulut-mulut keduanya kanna. Maknanya mislun nar seperti api. Ini seperti kayak film karton yang digambarkan sekarang, Ustaz. Film-film apa itu, Ustaz? Kan ada itu orang bikin Di N karton, ya? ya Enggak film di N, bro. Pernah lihat kel- film di N gak? keluar api dari mulut ya. Ini mungkin dari cerita-cerita ini mungkin film, Ustaz. Idza takallama bila berbicara keduanya yakhruju min afwahima keluar dari mulut keduanya kanar oleh seperti api. Ini kelihatan kanar kaf ini kaf bermakna isim. Jadi fa'il yakhruju keluar dari mulut keduanya mislunar seperti api. Hmm. Wa anyabuhuma kasayasi dan bermula taring keduanya itu seperti siasi, kurunil bakar, seperti tanduk sapi. Wa anfasuhuma karihil asif dan bermula nafas keduanya itu seperti angin badai. Rihil asif angin yang bertiup seperti badai. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain kalahbi seperti nyala api. Nafasnya seperti nyala api. Pokoknya segala Paham. keangkeran, nah itulah sifat malaikat ini ya, yang angker yang mengerikan. Nah, wa fi yadi kulli wahidin minhuma matrakatun min hadid dan dalam tangan tiap-tiap seorang dari keduanya itu ada palu dari besi. Lawi jitama'a 'alaiha saqalan. Jikalau berkumpul atasnya palu oleh sakalan oleh jin dan manusia marafa'uha tidak sanggup mengangkat oleh mereka akannya palu itu besarnya. Lau daraba bihal jibal atau lau duriba bihal jibal jikalau dipukulkan dengannya palu akan bukit-bukit lazabat sungguh mencair ianya bukit. Ini beliau Oh, mengambil Allah. semua dalam kitab itu tadi. Musannaf Abdul Razak, Intikad Ahli Sunnah, Baihaqi ya, dalam kitab Azab Kubur dari di atas. Nah itu. Wahuma muwakkalani bermula keduanya ada malaikat mungkar dan nakir muwakkalani diwakilkan keduanya ala soalil insi kepada menanyakan manusia dan jin min umat dakwah dari umat dakwah. Nah, untuk bertanyakan kepada manusia dan jin al mukminain yang beriman keduanya manusia dan jin ya. Wal munafikin dan yang munafik juga. Nah, atau munafikan kita baca untuk bertanya kepada manusia dan jin al Ini, mukmina ini ini yang orang-orang beriman, guru, akan melihat malaikat seperti ini. ya enggak mungkin kalau bertemu orang beriman kan biasanya harus lembut Ustaz. Kalau dengan orang beriman lembut nanti. Orang kafir yang ngeri. Pasti begitu kan? Ada Ya. nanti. Nah, yang penting dia bertanya kepada manusia dan jin mukminah ini yang beriman keduanya dan manusia dan jin yang munafik keduanya dan yang kafir keduanya. Pemahaluhu ba'da tamamid dafni bermula tempatnya bertanya sesudah sempurna dikubur. Kalau sirafinna sesudah berpalingnya manusia, sesudah dikubur manusia pulang. Ini kalau manusia ada kuburnya. Kalau yang nggak ada kuburnya, bagaimana? Nah, kan? Ini kan di sini tempat bertanya sesudah dikubur. Sesudah manusia pulang Ya. dari mengantarkan. Timbul pertanyaan, kalau yang nggak punya kubur,
Hmm. Nah, fayu'idullahu ta'ala arruha ila jami'il badan. Maka mengembalikan oleh Allah Ta'ala akan roh kepada seluruh badan. Kama dhahaba ilaihil jumhur. Sebagaimana yang berpendapat kepadanya oleh jumhur. Tapi ada pendapat yang menyatakan yang ditanyakan itu ruh, bukan badan. Sehingga orang yang tak punya badan pun yang dibakar segala macam nggak apa-apa tetap ditanya karena yang ditanya ruh bukan badan. Kalau yang ditanya ruh bersama badan seperti pendapat di sini, berarti semua orang yang udah dibakar dikumpulin lagi Ustaz. Dijadikan lagi, diutuh lagi. Nah, sementara kan nggak ada kubur dia. Nah, kita nggak paham itu rumit kan? Yang mudah dipahami yang ditanya ruh. Tapi di sini beliau bantah nanti. Kan dalam Quran kita hidup dua kali, mati dua kali Ustaz kan? Hidup dalam Hid- Hidup, maksudnya mati dua kali. Sebelum kita diciptakan mati. Kaifatak furuna billahi wa kuntum amwatan kan gitu. apa tuh? Kita mati, Iya, kemudian hidup, kemudian mati, kemudian hidup lagi di akhirat kan tuh hidup kan. lagi. Iya. Ini ceritanya kalau ditanya dalam kubur, badan sama roh berarti roh kan dibalikin ke badan. Jadi hidup kan? Nah, itu berarti guru ada yang